Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, bersama saya Valerie Budianto. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi seputar kondisi terkini arus balik Lebaran di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, hingga H+4 Lebaran 2025, situasi di Pelabuhan Merak sudah terlihat adanya lonjakan kendaraan yang kembali dari mudik, sementara di Terminal Bus Kampung Rambutan saat ini terpantau mulai dipadati pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Informasi selengkapnya sudah ada reporter Metro TV Konita Rahman di Pelabuhan Merak dan Sarah Ruhendi di Terminal Bus Kampung Rambutan. Kita akan ke Konita terlebih dahulu di Pelabuhan Merak. Konita, selamat pagi. Bagaimana kondisi saat ini di Pelabuhan Merak dan seperti apa cuaca di sana? Untuk situasi terkini di Pelabuhan Merak ini terpantau memang untuk kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak ini sudah terlihat ramai begitu, akan tetapi untuk keramaian kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak ini cenderung ramai di malam hari. Untuk pagi sampai ke sore hari ini cenderung normal, akan tetapi untuk ramainya memang terjadi sekitar mulai pukul 7 malam hingga pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak ini didominasi oleh kendaraan berplat nomor B, begitu, sehingga memang kalau kita melihat sudah ada periode arus balik untuk kendaraan yang dari Pelabuhan Bakaheni menuju ke Pelabuhan Merak. Sementara itu untuk kendaraan atau para penumpang yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera ini terlihat sudah kembali normal, tidak ada kepadatan, bahkan untuk kantung parkir kalau berdasarkan pantauan kami ini kantung parkir hanya terisi sekitar 1-2 barisan saja rata-rata per hari mulai dari H+3 Lebaran kemarin, H+3 sampai H+2 begitu. Untuk kantong parkir terlihat hanya terisi 2-1 barisan saja. Dan kalau pada hari H Lebaran sampai H+1 Lebaran ini terlihat masih ada pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Ini terpantau padat di pagi, lalu juga siang sampai ke sore hari, akan tetapi saat ini sudah kembali normal. Dan juga untuk kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera ini juga sudah kembali normal. Di Pelabuhan Merak juga sudah dapat bus yang berangkat dari Pelabuhan Merak dan juga truk dan juga motor-motor juga sudah dapat berangkat dari Pelabuhan Merak. Selain itu, untuk kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak pun juga kalau berdasarkan pantauan kami kemarin juga ada motor yang dapat tiba di Pelabuhan Merak, sehingga kalau kita melihat untuk kebijakan-kebijakan yang dapat menguraikan kepadatan ini masih belum dilakukan karena kalau kita melihat memang situasinya masih normal. Untuk kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengurai kepadatan yang sempat dilakukan kemarin pada H-3 Lebaran itu yakni yang pertama ada delay system, sehingga delay system di beberapa kantung parkir, lalu juga ada buffer zone. Buffer zone ini yang dilakukan pengalihan di beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Indah Kiat, lalu juga ada buffer zone di rest area begitu. Nanti tentunya ini akan dilakukan juga apabila nanti akan terlihat lonjakan penumpang pada H+ Lebaran, utamanya ini untuk prediksi puncak dari H+ Lebaran ini akan terjadi pada tanggal 5 April 2025 sampai 6 April 2025. Ini artinya besok akan mulai prediksi dari puncak arus balik. Dan sementara itu untuk kebijakan lainnya yang sempat diterapkan, yakni juga kebijakan ganjil genap yang berlaku di sepanjang tol Tangerang Merak. Dan untuk berdasarkan data sementara Valerie, kalau berdasarkan data dari pihak ASDP periode tanggal 2 April kemarin ini sudah ada 30 kapal yang dioperasikan dari Pelabuhan Merak. Sementara itu untuk penumpang ada 41.800, untuk kendaraan roda 2 ada 3.200, lalu untuk roda 4 ada 4.900, lalu untuk truk ada 303 dan bus ada 202. Sehingga untuk keseluruhan total kendaraan yakni 800
8.700 maksud kami. Dan kalau kita melihat ini memang naik begitu dari periode sebelumnya. Dan untuk cuaca terkini memang terpantau cuaca terkini yakni sedang mendung begitu Valeri, dan kemarin juga sempat terjadi hujan lebat pada pagi hari. Sementara demikian yang dapat saya laporkan dari Pelabuhan Merak. Kembali ke Anda di studio, Valeri. Baik, dari Konita di Pelabuhan Merak kita akan beralih ke Sarah. Selamat pagi Sarah, apakah sudah terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang turun di stasiun Kampung Rambutan? Selamat pagi Valeri dan juga pemirsa, benar sekali untuk di Terminal Bus Kampung Rambutan sendiri ini mulai dipadati oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta. Apabila kami memantau sejak dini hari hingga pagi hari ini, memang untuk sebagian besar pemudik ini datang dari dalam dan luar Pulau Jawa, seperti di wilayah Wonosobo, Tegal, Pekalongan, lalu ada di daerah Tegal, Cianjur, lalu juga ada di wilayah Palembang. Kalau kita melihat pola atau dinamika para pemudik yang tiba di Jakarta ini memang terbagi dalam beberapa shift sebenarnya untuk tiba di terutama di Kampung Rambutan. Ini untuk yang shift pagi ada dari pukul 6 hingga 2 siang, lalu dilanjutkan oleh shift kedua pukul 2 siang hingga pukul 10 malam, lalu ada shift terakhir dari pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi di esok harinya. Kalau melihat polanya memang untuk yang datang dari luar Pulau Jawa seperti di Palembang ataupun di wilayah Pulau Sumatera lainnya, ini mayoritas tiba di Jakarta di pada pukul 2 ataupun jam 3 pagi. Nah, kalau kita lihat juga untuk data memang diprediksi akan semakin meningkat. Kalau kita mengacu pada beberapa data pada hari sebelumnya memang sudah ada 2.000 lebih pemudik yang tiba atau kembali ke Jakarta. Ini artinya angka ini akan terus meningkat mengingat para pemudik ini memilih untuk melakukan perjalanan balik ke Jakarta lebih awal untuk menghindari puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada 6 April mendatang. Nah, Valeri dan juga pemirsa, bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan balik ke Jakarta, ini penting untuk selalu menyediakan uang tunai di dompet Anda. Nah, kami akan membagikan tips agar Anda terhindar dari transaksi elektronik sehingga perjalanan balik Anda ke Jakarta lebih nyaman. Nah, bagi Anda para pemudik yang pulang mudik kartu ATM-nya ketinggalan, teknologi semakin mempermudah kita, salah satunya dengan layanan pengambilan uang tanpa kartu ATM. Caranya cukup mudah, cukup pakai kode transaksi dari aplikasi mobile banking di smartphone Anda, ambil uang tunai pun jauh lebih praktis dan aman. Demikian Valeri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Sarah Rohendi. Sebelumnya ada Konita Rahman dari Pelabuhan Merak. Selamat kembali bertugas teman-teman. Hari kelima pasca Lebaran Idul Fitri 2025, kondisi Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten dipenuhi pemudik non-kendaraan pribadi yang kembali ke Pulau Jawa usai merayakan Lebaran di kampung halaman di Pulau Sumatera. Ratusan pemudik non-kendaraan pribadi atau pejalan kaki yang turun dari kapal usai menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa terpantau mulai ada peningkatan, terutama di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik yang telah kembali itu langsung bergegas keluar pelabuhan menuju Terminal Terpadu Merak untuk kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke daerah perantau dengan menggunakan angkutan umum atau bus. Sementara untuk kendaraan roda 4 juga terpantau terus mengalir meski terlihat belum adanya kepadatan di jalur keluar pelabuhan. Pada hari Kamis, pihak ASDP telah menyiapkan 31 kapal untuk lintasan Bakauheni Merak. Hingga H+1 Lebaran atau pada Selasa lalu pihak ASDP mencatat sebanyak 1.075.720 orang telah berangkat dari Merak menuju Bakauheni. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemudik di periode yang sama pada tahun lalu sebesar 4%.
Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur balik yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, balik lebaran aman hingga tujuan. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.